Kia TV, meniti jalan selamat. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati billah rahimahullah, dan segenap pemirsa Najiyah TV dimanapun anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kita dapat duduk bersama di majelis yang mulia ini menjelang kita berbuka untuk puasa Ashura, ya, puasa pada tanggal 10 Muharram pada hari ini. Maka alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada hari yang mulia ini, hari Jumat, dan di mana kita berada insyaallah pada waktu yang mustajab, ya, di antara waktu yang mustajab di hari Jumat. Ditambah lagi kita berada di bulan haram. Bulan tersebut ada bulan Muharram, ya. Dan terlebih lagi jika pada hari ini kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa, yaitu puasa Ashura. Berarti ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang beberapa perkara. Ada yang masih ingat pertanyaan pertama tentang apa? Yang pertama adalah tentang Islam. Ahsan, barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua tentang apa? Iman. Naam. Yang ketiga tentang apa? Ihsan. Naam. Yang keempat tentang apa? Tentang hari kiamat. Masya Allah. Naam. Yang kelima? Yang kelima adalah tanda-tanda hari kiamat. Naam. Di kesempatan ini sedikit kita murojaah, mengulang kembali, ya, pelajaran kita dari sebagian apa yang terdapat pada hadis Jibril. Ya, ini tadi sudah diawali tentang pertanyaan yang pertama oleh malaikat Jibril, ya, ini pertanyaan tentang Islam. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu Islam? Jawaban Rasulullah SAW adalah apa? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Yang kedua adalah wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat apa? Wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan. Yang kelima adalah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, ya, haji bagi yang mampu. 5 perkara ini adalah jawaban dari Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam. Inilah yang disebut dengan apa? Rukun Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu adalah apa? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Bahwasanya iman itu adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah beriman kepada para rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah beriman dengan adanya hari akhir, hari kebangkitan, hari kiamat. Dan yang terakhir adalah yang dijawab oleh Rasulullah SAW, beriman dengan takdir. Takdir baik maupun takdir buruk. Ada 6 perkara yang dijawab oleh Rasulullah SAW terkait dengan pertanyaan apa itu iman. Inilah yang kita kenal dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari malaikat Jibril, ya, yang menjelma menjadi seorang manusia, ya. Pertanyaannya adalah fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah ka'annaka, seakan-akan, ya, seakan-akan engkau melihatnya. Melihat siapa? Melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, ya, kiranya jika engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinlah, imanilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat dirimu. Nah, kalau yang pertama tadi rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Pertanyaannya adalah rukun ihsan ada berapa? Rukun ihsan ada berapa? Hah? 1, 2, 3. Nah, yang mana yang benar nih? Kalau rukun Islam ya insyaallah sepakat ya. Kalau rukun iman nampaknya sepakat juga. Tapi kalau rukun ihsan, tidak sepakat ini. Gimana? Belum sampai ke pelajaran ihsan? Sudah dibahas ya. Baik. Ihsan rukunnya ada 2. Ahsan barakallahu fiik. Ada 2 rukunnya. Rukun yang pertama adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Yang melihat dengan apa? Tentu bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Melihat dengan hati artinya adalah ketika kita melakukan suatu amalan, ya, ketika melakukan amalan tersebut, kita merasa kita sedang berada di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di depan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita melihatnya dengan hati, bukan melihatnya dengan mata. Karena tentu di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. Adakah yang di dunia ini yang bisa melihat Allah? Tidak. Apakah Rasulullah SAW pernah melihat Allah? Tidak. Bagaimana dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Apakah Rasulullah SAW melihatnya? Tidak. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Nur. Anna arahu. Cahaya. Yang aku lihat adalah cahaya. Anna arahu, bagaimana aku bisa melihatnya? Yang aku lihat adalah cahaya. Ya, demikian juga sebelumnya Nabi Musa, ya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada gunung, apa yang terjadi dengan gunung? Gunungnya hancur. Bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa pingsan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW makhluk paling mulia pun juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. 6. Ya. Dan Rasulullah SAW tegaskan, innakum lan tarauhu hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah melihat, ya, tidak pernah melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Ya, artinya bahwa setelah kita meninggal baru bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kapan? Di surga. Tambahan nikmat bagi penduduk surga adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini rukun yang pertama. Jika tidak bisa kita
Melihat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghadirkan di hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ibadah. Contoh sedang salat. Hadirkan ketika kita dalam salat itu kita sedang berada di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya hati kita tidak bisa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya di hadapan kita, maka berikutnya adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihatnya, atau tidak bisa melihat dengan hati keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwa berikutnya adalah yakinlah bahwa Allah Maha melihatmu. Inilah yang disebut dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari salat. Contoh dengan puasa, ya. Puasa ya pada hari ini alhamdulillah yang berpuasa berbeda-beda, orang yang berpuasa mendapatkan pahala. Ya, tidak sama antara satu yang lainnya yang berpuasa. Pahalanya tidak sama. Sebesar apa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apa keikhlasannya, sebesar apa pengagungannya, ya, ini menjadikan antara satu yang lainnya pahalanya berbeda-beda. Kenapa? Karena orang yang berpuasa dengan merasa bahwasanya dia berpuasa, dia sedang berada di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ibadah badan saja, bukan hanya sekedar ibadah zahir saja, tapi sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. Ya, dia berpuasa dengan perasaan, dengan hatinya bahwa dia melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalau ketika kita berpuasa, perasaan itu ya tidak hadir, maka setidak-tidaknya ya kita menyadari betul bahwa kita berpuasa dan Allah Maha melihat kita. Allah Maha mengawasi kita. Berarti kita berada pada tingkatan ihsan. Berada pada tingkatan ihsan. Nah, apa perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan? Ini terkait tentang apa? Ini adalah pembahasan tentang maratibuddin, tingkatan agama. Tingkatan yang paling bawah apa? Islam. Naik berikutnya iman. Naik berikutnya ihsan. Berarti tingkatan yang puncak tertinggi adalah tingkatan ihsan. Ya. Sekarang pertanyaan adalah tentang Islam dan iman. Apa keterkaitan antara Islam dan iman? Ada yang bisa menjawab? Apa keterkaitan antara Islam dan iman? Kalau tadi sudah kita jawab bahwa itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Apa kaitannya antara Islam dan iman? Ada yang bisa menjawab? Nah, fadhal. Ibadah zahir. Taib. Iman itu dengan keyakinan. Terkait dengan keyakinan. Berarti amalan batin. Ya, amalan batin. Zahir itu Islam, iman itu terkait amal batin. Barakallahu fiik. 6. Berarti pertanyaannya berikutnya adalah, apakah seorang muslim dikatakan mukmin? Belum tentu. Pertanyaannya, apakah seorang mukmin dikatakan muslim? Sudah tentu. Sudah pasti. Seorang mukmin berarti dia muslim. Berarti seorang muslim berarti mukmin, begitu? Belum tentu mukmin. Berarti muslim belum bisa dikatakan mukmin. Iya. Oh, berarti kalau kita mengatakan seseorang itu adalah seorang muslim, berarti apakah kemudian itu tidak merendahkan derajatnya? Berarti berbeda antara Islam dan iman, berbeda. Berarti kalau kita katakan akhil muslim, saudaraku seorang muslim, ya saudaraku yang muslim, apakah ini maknanya juga adalah akhil mukmin?
Bukan. Tidak. Tidak. Berarti kita katakan dia itu, berarti kita sedang meniadakan keimanan dari dirinya. Gimana? Berarti kalau itu kita katakan akhil mukmin. Supaya apa? Supaya masuk dia di dalamnya bahwa dia seorang muslim. Apakah begitu? Kalau di Islam ya maknanya sama. Kalau digantikan Islam maknanya. Jadi kaitannya tadi dengan yang akhil muslim. Kalau dia digabung Islam dan iman tadi, kedua kata ini digabung gitu kan, berarti memiliki makna yang berbeda. Tetapi kalau kita memanggil salah satunya, menyebut salah satunya, berarti apa? Aku ragu. Ini pelajaran mendasar ini. Ini pelajaran mendasar. Hati-hati, jangan sampai kita kemudian salah paham lalu kemudian setelah ini mengatakan kalau muslim berarti tidak mukmin. Ya. Jangan sampai kemudian keliru dalam pemahamannya. Ya. Jadi ada saatnya di mana kondisi Islam dan iman itu memiliki makna yang berbeda. Dan ada kondisi di mana Islam dan iman itu maknanya sama. Ketika kita katakan akhil muslim, itu maknanya adalah akhil mukmin. Ketika kita memanggilnya akhil mukmin, wahai saudaraku seorang mukmin, itu juga maknanya dia adalah seorang muslim. Ini sesuai dengan yang dikatakan tadi. Kalau disebutkan salah satu muslim atau mukmin, itu maknanya sama. Wahai saudaraku muslim, itu maknanya dia juga mukmin. Wahai saudaraku yang mukmin, berarti dia juga adalah seorang muslim. Maknanya sama. Tetapi ketika kita menyebutkan wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan mukminin, berbeda? Maknanya berbeda. Nah, kapan berbeda? Sebutkan contohnya supaya jelas. Makna yang berbeda. Kondisi Islam dan iman maknanya berbeda. Hadis Jibril tadi apa? Disebutkan? Dua atau satu? Dua kan? Pertanyaan tentang apa itu Islam, apa itu iman. Ketika pada kondisi Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks, ya, berarti maknanya berbeda. Seperti hadis Jibril, Islam di dalam hadis Jibril tersebut maknanya adalah amal-amal zahir, yakni rukun Islam. Adapun iman dalam hadis Jibril tersebut maknanya apa? Amal hati. Jelas? 6. Taib. Apa contoh yang lain? Islam dan iman itu berbeda maknanya. Seperti dalam surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Iya, siapa yang berkata amanna? Siapa Arab itu? Orang Badui, ya. Mengatakan kami telah beriman. Tapi Allah katakan apa? Qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman. Walakin akan tetapi katakan qulu aslamna. Jadi Allah tegur. Yang benar bukan mengatakan amanna, tapi katakanlah aslamna. Berarti Allah membedakan antara iman dan Islam. Berarti di sini Allah membedakan. Ya. Kenapa dibedakan? Mereka masih baru tataran tingkatan Islam, belum sampai pada tingkatan iman. Kelanjutannya adalah walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum meresap sepenuhnya di dalam hati kalian. Belum masuk sepenuhnya ke dalam hati kalian. Kenapa? Karena kalian baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Dan keimanan itu masuk pelan-pelan. Keimanan itu masuk pelan-pelan, bertahap, terus bertambah. Ya, berarti mereka baru pada sampai tingkatan apa? Baru bersyahadat, ya, baru sholat, baru amal zahir. Tetapi bagaimana dengan hati mereka? Apakah betul-betul mereka sudah sampai pada keimanan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala? Berarti itu adalah rukun iman, berbeda.
Nah, di sini dalam ayat ini disebutkan ada aslamna, ada amanna. Berarti dua makna yang berbeda. Contoh yang lain, doa jenazah. Yang di situ disebutkan ada Islam dan iman. Siapa yang tahu? Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan, maka hidupkanlah. Siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, ya, maka hidupkanlah ia di atas Islam. Wa wan tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Maka wafatkanlah siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia di atas iman. Dalam doa jenazah ini, ya, terkait dengan ini disebutkan apa? Ada Islam, ada iman. Ketika masih hidup, ya Allah hidupkanlah kami di atas keislaman. Berarti masih bisa beramal, ya, amal-amal zahir. Namun kalau sudah meninggal, masih bisa kita lakukan amal-amal zahir tersebut. Apa yang kita lakukan di alam barzah, di alam kubur? Iman. Ya. Iman itulah yang bersama, ya, seseorang di alam barzakh. Ya, rukun iman itu, rukun iman. Maka di sini ada dua perbedaan, ya. Ketika ini disebutkan bersamaan Islam dan iman, maka maknanya berbeda. Nah, tapi kalau disebutkan salah satunya muslim atau mukmin, apa contohnya? Dalam hadis, coba sebutkan hadis supaya jelas. Ketika konteksnya itu hanya disebutkan salah satu, muslim atau mukmin, Islam atau iman. Taib. Hanya disebutkan muslim, berarti juga itu maknanya mukmin. Ahsan, barakallahu fik. 6. Yang lain? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang mana saudara muslimnya yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu juga maknanya adalah al-mu'min. Seorang muslim di sini juga maknanya adalah al-mu'min. Seorang mukmin adalah orang mukmin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dari muslim yang dimaksud dalam hadis ini itu juga maknanya mukmin. Bisa dipahami? Contoh, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah cabang yang paling rendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ada kotoran kita bersihkan. Ya, ada paku, sesuatu yang membahayakan kita singkirkan. Itu juga termasuk iman. Itu termasuk iman. Ya. Kemudian malu itu juga adalah merupakan cabang keimanan. Nah, kata iman dalam hadis ini juga maknanya adalah Islam. Dia hanya disebutkan iman, maka maknanya juga adalah Islam. Berarti Islam itu memiliki 70 lebih cabang keislaman. Yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Padahal tadi hadisnya bunyinya tentang apa? Iman. Tapi maknanya juga adalah Islam. Maka coba perhatikan tiga hal tadi. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan berarti amal zahir atau amal batin? Amal zahir. Tetapi apakah cukup mengatakan la ilaha illallah kemudian berada pada tingkatan cabang keimanan yang paling tinggi? Tidak, tapi harus disertai dengan keimanan. Berarti di sini ada zahir, ada batin. Batin masuk di dalamnya apa? Islam, iman. Mengingkirkan gangguan dari jalan. Itu maknanya apa? Perbuatan, zahir. Itu Islam atau iman? Amal zahir, Islam. Malu, itu Islam atau iman? Malu. Amal zahir atau amal batin? Malu.
Rasa malu. Amal batin. Berarti dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal. Yang pertama itu adalah kaitannya adalah zahir dan batin, Islam dan iman. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah zahir, Islam. Malu itu adalah kaitannya tentang iman. Padahal di awal hadis bunyinya adalah al-imanu. Iman itu adalah 70 lebih cabangnya. Makna iman di sini juga adalah Islam. Taib, sampai sini bisa dipahami? Nah, contoh yang lain, ya. Perbedaan antara fakir miskin. Fakir miskin sama atau beda? Hah? Sama, beda. Jadi yang mana? Fakir miskin. Kalau disebutkan bersamaan, maka fakir itu memiliki makna yang berbeda dari miskin. Tapi kalau dikatakan si fulan itu fakir, maknanya dia miskin. Kalau kita katakan si fulan itu miskin, maknanya dia adalah fakir. Mana contohnya dari dalil yang menyebutkan perbedaan dari hal ini? Ayo. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah itu untuk siapa? Orang yang fakir, orang miskin. Ya. Sedekah, maksudnya di sini zakat. Zakat. Berarti di sini dibedakan antara fakir, ya, dan miskin itu dibedakan. Dan kalau demikian, apa bedanya antara fakir dan miskin? Di mana letak perbedaannya? Fakir tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Gimana? Oke, miskin kekurangan. Lebih parah. Nah, ini kalau jadi amil zakat ini harus tahu standarnya ini. Diraba-raba susah nih kan, jadi semuanya fakir semuanya nanti, miskin semuanya nanti ini. Nah, ya. Baik, barakallahu fiik, mendekati jawaban. Kalau fakir kebutuhannya 4 juta, yang ada 1 juta, berarti kurang dari separuh kebutuhannya. Itu fakir. Miskin kebutuhannya 4 juta, adanya hanya 3 juta, lebih dari separuh. Tapi tidak sampai 100% mencukupi. Jadi kalau fakir itu adalah kurang dari separuhnya, kalau miskin itu adalah lebih dari separuhnya. Nah, ini kalau disebutkan dalam satu konteks fakir, miskin. Tapi kalau disebutkan bahwa kita santuni orang fakir tersebut, maknanya dia juga miskin. Kita santuni orang miskin tersebut, maknanya juga fakir. Nah, kita berikan harta ini kepada fakir miskin. Berarti berbeda. Ada fakir yang di bawah, setengah, ya, yang dimiliki hanya separuh dari kebutuhannya. Nah, bisa dipahami? Nah, sekarang pertanyaannya berikut. Ada orang yang mengatakan bahwa Ustaz, saya ini termasuk fakir atau miskin. Kenapa? Saya mau mobil 1 miliar, tapi uang saya hanya ada 100 juta. Bukan fakir. Karena sudah kebutuhan pokok. Bukan fakir. Gimana kita jawab? Ayo. Bukan fakir, bukan miskin. Dia maunya 1 M, tapi yang adanya 100. Uangnya hanya 100 juta. Fakir atau miskin? Bukan fakir atau miskin. Kenapa? Bukan kebutuhan pokok. Yang kebutuhan pokok itu apa? Yang mana dulu? Rumah dulu gitu ya? Nggak makan nggak apa-apa, yang penting ada rumah. Hah? Nggak apa-apa lah, nggak sahur, nggak buka puasa gitu. Yang penting ada rumah gitu ya? Puasa aja sepanjang masa. Makan dulu, ya, kebutuhan makan. Kalau nggak makan mati, gitu kan? Ya, kemudian pokok yang lain apa? Masalah kewajiban, masalah auratnya, kan tempat tinggalnya, ya, pakaian, tempat tinggalnya. Ini perkara-perkara yang pokok, kebutuhan hidup yang pokok, ya, bukan yang tambahan, ya, bukan pelengkap. Bisa dipahami? Nah, ini kita baru membahas masalah Islam, ada iman. Yang paling tinggi adalah ihsan. Tadi sudah kita bahas kondisi seseorang terkait dengan pada tingkatan yang tertinggi adalah kondisi ihsan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang muhsin. Ya, apa yang muhsin tadi? Melakukan suatu amal seakan-akan engkau melihat keagungan Allah di hadapanmu.
Ya, melihat dengan apa? Melihat dengan hati. Apapun amal yang kita lakukan, kita melihat bahwa kita sedang berada di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bersungguh-sungguh, kita akan serius, kita tidak akan menganggap remeh. Ya, kita akan berhati-hati. Itulah namanya takwa. Kalau ada duri di hadapan kita, kita akan berhati-hati. Itulah namanya takwa. Ya. Namun kalau perasaan itu tidak bisa kita hadirkan, ya, setidaknya kita masih meyakini bahwa Allah Maha melihat kita. Inilah rukun ihsan yang kedua. Rukun Islam itu ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 2. Setelah ini kalau ditanya langsung jawab ya. Ya, rukun ihsan ada berapa? 2. Rukun yang pertama adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini yang kedua, rukun yang kedua adalah jika engkau tidak bisa menghadirkan rasa pengagungan tersebut di dalam hatimu, yakinlah bahwa Allah Maha melihatmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Jangan lupa untuk memperbanyak doa, terutama di waktu yang mustajab ini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.